Aku nggak ngerti deh, kenapa ya partai yang suaranya kecil kayak PSI, Partai Buruh, atau Perindo itu nggak bisa lolos parlemen? Kan ada banyak partai, kenapa nggak masuk ke parlemen semua? Karena ada parliamentary threshold. Di tahun ini angkanya sama kayak pas 2019, di 4%. Bentar-bentar, emangnya parliamentary threshold itu apa? Kalau merujuk UU nomor 10 tahun 2008 Jungto UU nomor 8 tahun 2012, parliamentary threshold itu ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus didapatkan parpol peserta pemilu untuk bisa menempatkan caleg di parlemen. Oke. Nah, kalau gitu, kenapa harus ada parliamentary threshold? Emang penting banget? Menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo, parliamentary threshold jadi instrumen buat mengurangi jumlah partai pada parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Kenapa harus disederhanakan? Biar bisa mewujudkan kondisi politik yang stabil. Menurut Yusharto, hal terpenting dari penyederhanaan parpol itu untuk melindungi demokrasi dan hal-hal negatif. Hal negatif? Misalnya? Misalnya kayak kebebasan politik yang tidak mampu mewujudkan ide pemerintah dari dan untuk rakyat, yaitu rakyat sebagai penerima manfaat pemerintah. Ngerti-ngerti. Oh, tapi kemarin sempat ramai juga tuh soal putusan MK. Katanya ada hubungannya sama parliamentary threshold. Itu maksudnya gimana? Iya, jadi di 29 Februari 2024, MK mengabulkan sebagian permohonan dari Perludem mengenai ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% dalam pasal 414 ayat 1 pemilu. Berarti maksudnya gimana tuh? Jadi, MK menyatakan parliamentary threshold sebesar 4% tetap berlaku pada pemilu 2024, tapi berlaku secara konstitusional bersyarat pada pemilu 2029 dan pemilu berikutnya setelah angkanya diubah. Berarti ada syarat gitu untuk mengubah angkanya? Iya, MK bilang besarannya harus tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama mencegah besaran jumlah suara yang nggak bisa dikonversi jadi kursi DPR. Terus yang nentuin angkanya nanti DPR. Tanggapan DPR gimana tuh soal putusan MK ini? Yap, betul. Nah, dilansir berita di Koran Tempo tanggal 2 Maret 2024, partai politik di Senayan masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi itu, masih fokus ngawas proses rekapitulasi pemilu 2024. Oh, gitu. Pokoknya siapapun yang nanti duduk di DPR, moga-moga bisa menyampaikan aspirasi kita deh.